Halo teman-teman, welcome back to my channel Arif YG Official. Nah, kali ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Present continuous tense ini memiliki pengertian atau makna, yaitu menerangkan tentang peristiwa atau pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, misalnya saya sedang belajar bahasa Inggris, berarti sudah mulai belajar dan belajar itu sedang berlangsung. Atau mereka sedang bermain bola, jadi sudah dimulai permainannya dan bermain bola itu sedang berlangsung. Jadi present continuous tense menerangkan tentang peristiwa atau pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, teman-teman, dalam present continuous tense ini juga memiliki rumus atau bentuk. Nah, rumus atau bentuk ini harus kita ingat dan harus kita hafal, karena ini merupakan patokan bagi kita dalam membentuk kalimat, khususnya dalam present continuous tense. Nah, rumusnya adalah subjek ya tambah to be. Nah, to be di sini adalah is, am, are ya, tambah verb ing, tambah objek. Nah, ini adalah kalimat positif. Nah, kalau kalimat negatif yaitu subjek tambah to be. Nah, to be di sini is, am, are tambah not, tambah verb ing, tambah objek. Nah, kemudian kalau kalimat interrogatifnya jadi is, am, are, ini to be tambah subjek tambah verb ing tambah objek. Ini kalimat interrogatifnya. Nah, teman-teman, dalam to be ini is, am, are tidak semua subjek memakai to be ini. Nah, misalnya begini, pemakaian to be am hanya dipakai pada subjek I, jadi I am. Jadi sekali lagi, to be am dipakai hanya pada subjek I. Nah, sedangkan to be is hanya dipakai pada subjek she, he, it. Jadi sekali lagi, pemakaian to be is hanya dipakai pada subjek she, he, it. Nah, kemudian demikian juga dalam pemakaian to be are. Jadi hanya dipakai pada subjek you, they, we. Jadi you are, they are, we are. Jadi to be are hanya dipakai pada subjek you, they, dan we. Nah, kemudian teman-teman, ada juga keterangan waktu. Nah, di sini saya sudah kasih beberapa, yaitu now, this afternoon, at the moment, today, at present, this month, this week, this year, this semester. Jadi kalau ada keterangan waktu seperti ini, maka kalimat tersebut adalah present continuous tense. Nah, berikut saya sudah kasih beberapa contoh di sini, dan nanti teman-teman menambahkannya. Jadi saya memilih memakai subjek you. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau subjeknya you, they, dan we, maka to be-nya adalah are. Baru kemudian verb ing dan objek. Nah, begini kalimatnya. Ini kalimat positif. You are studying English now. Kamu sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Lalu kemudian kalau kalimat negatifnya, maka you are not studying English now. Jadi kamu tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang, gitu. Lalu kemudian kalau kalimat interrogatifnya, jadi to be are-nya dipindahkan di depan, maka are you studying English now? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Nah, sekali lagi teman-teman, dalam
pemakaian subjek you, they, dan we, maka to be-nya adalah are, baru kemudian verb ing dan objek. Nah, satu lagi contoh yang saya kasih di sini. Saya memilih memakai subjek he. Jadi kalau subjeknya he, she, it, maka to be-nya adalah is. Baru verb ing, baru objeknya. Begini kalimatnya dalam bentuk positif ya. He is playing badminton this afternoon. Dia sedang bermain badminton sore ini. Nah, kalau kalimat negatifnya, he is not playing badminton this afternoon. Jadi dia tidak sedang bermain badminton sore ini. Jadi he is not playing badminton this afternoon. Lalu kemudian kalau kalimat interrogatifnya, to be is-nya dipindahkan di depan. Jadi is he playing badminton this afternoon? Apakah dia sedang bermain badminton sore ini? Jadi teman-teman, sekali lagi, kalau subjeknya he, she, it, maka to be-nya adalah is, maka setelah itu verb ing, maka seterusnya adalah objek. Lalu kalau kalimat pertanyaannya, kalau interrogatifnya, maka jawabannya begini. Kalau memakai to be am ya, misalnya am I studying English now? Apakah saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Maka jawabannya kalau iya, yes I am. Jadi kalau tidak, no I am not. Lalu kemudian kalau memakai to be is ya, seperti ini, is he playing badminton this afternoon? Maka kalau misalnya jawabannya ya, maka yes he is. Kalau tidak, no he is not. Nah, itu teman-teman dalam pemakaian kalimat present continuous tense. Nah, dan kalimat present continuous tense maka menerangkan waktu atau peristiwa atau kejadian atau pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, itu saja teman-teman, dan sebelum meninggalkan video ini tolong di like dan di subscribe. Terima kasih.